Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya dalam iman Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat umur, juga dengan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan kita sebelum kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam kita mengamalkannya dan mendapatkan syafaat bagi Rasulullah SAW yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini yaitu tentang tematik. Jadi kita akan membahas tentang tematik mengenai puasa Syawal. Sudah hukum dan keutamaan puasa Syawal. Sudah cukup masyhur bahwa selepas puasa Ramadan, sebulan penuh dan merayakan hari Idul Fitri 1 Syawal, umat Islam dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Hal ini mengacu pada hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari dari Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Dengan demikian, status hukum puasa Syawal adalah sunnah bagi orang yang tak memiliki tanggungan puasa wajib, baik pada puasa Ramadan atau puasa nazar. Bagi mereka yang punya hutang puasa Ramadan karena uzur, misalnya sakit, perjalanan jauh atau lainnya, status hukumnya berubah menjadi makruh. Namun bagi mereka yang tak berpuasa Ramadan karena kesengajaan tanpa uzur, status hukumnya menjadi haram. Sebaiknya tunaikan dulu puasa wajib, baru kemudian puasa sunnah Syawal. Mereka yang berpuasa wajib di bulan Syawal tetap memperoleh keutamaan puasa Syawal, meski pahalanya tak sebesar yang disebutkan hadis di atas. Sebagian ulama berpendapat bila luput menunaikan puasa sunnah Syawal di bulan Syawal karena halangan tertentu, seseorang boleh mengkodok puasa 6 hari puasa Syawal pada 6 hari di bulan lain. Diambil atau dikutip dari Al-Khatib ayat Syarbini Mu'unil Muhtad halaman 634. Ketentuan waktu puasa Syawal. Kapan puasa Syawal dimulai? Idealnya tentu saja 6 hari berturut-turut persis setelah hari raya Idul Fitri, yakni tanggal 2 sampai dengan 7 Syawal. Tetapi orang yang berpuasa di luar tanggal itu sekalipun tidak berhutang, tetap mendapat keutamaan puasa Syawal seakan puasanya wajib setahun penuh. Oleh karena itu, seseorang diperkenankan menentukan puasa Syawal, misalnya tiap hari Senin dan Kamis melewati tanggal Al-Yaumul Bid 13, 14, 15 dan seterusnya, selama masih berada di bulan Syawal. Seandainya seseorang berniat puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dan bulan Hijriah, dia tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal, sebab tujuan dari perintah puasa rawatib itu adalah pelaksanaan puasanya itu sendiri, terlepas apapun niat puasanya. Dikutip dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Muhtaz fi Syahrul Minhaj. Lalu bagaimana niat puasa Syawal? Tak sebagaimana puasa Ramadan, niat puasa Syawal sebagaimana puasa sunnah lainnya tak mesti dilakukan di malam hari atau sebelum terbit azhar. Mereka yang malam harinya tak berniat tapi mendadak di pagi atau siang hari ingin mengamalkan puasa Syawal, diperbolehkan baginya berniat sejak ia berkehendak puasa sunnah saat itu juga. Tentu saja dengan catatan sejauh yang bersangkutan belum makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh. Niat tersebut cukup digetarkan di dalam hati bahwa ia bersengaja akan menunaikan puasa sunnah Syawal tanpa mengucapkan niat secara lisan puasa
menganjurkan melafalkan sebagai berikut untuk niat di malam hari, yaitu nawaitu shomomonin an-adai sunatis syawali billahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah syawal esok hari karena Allah Ta'ala. Sementara niat untuk siang hari atau pada hari bukan malam hari, ya, niatnya yaitu nawaitu sholat hadzal yaumi an-adai sunatis syawali billahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah syawal hari ini karena Allah Ta'ala. Kemudian berbuka sebelum maghrib. Bolehkah berhenti puasa itu dengan jalan karena ada alasan tertentu, misalnya karena sedang bertamu atau menghormati tamu? Boleh. Rasulullah sendiri pernah menegur sahabatnya saat bertamu dengan disuguhi makanan, tapi ia menolak karena ia sedang berpuasa sunnah. Nabi pun memintanya membatalkan dan mengkodoknya di lain hari. Ini kutip dari hadis riwayat Al-Qutni dan Al-Baihaqi. Para ulama akhirnya memutuskan, ketika tuan rumah keberatan atas puasa sunnah tamunya, maka hukum membatalkan puasa sunnah baginya untuk menyenangkan hati agar ihdar suruh tuan rumah adalah sunnah karena perintah Nabi SAW dalam hadis tersebut. Bahkan dalam kondisi seperti ini dikatakan pahala membatalkan puasa lebih utama daripada pahala berpuasa. Dikutip dari Abu Bakar bin Syafa' al-Miyati dalam kitab Al-Qatul Talibin. Bila ada indikasi kalau puasa kita tak mengganggu perasaan orang lain atau tak menimbulkan kendala untuk sesuatu yang juga penting, sebaiknya puasa dituntaskan hingga maghrib. Bila yang terjadi sebaliknya, maka boleh dibatalkan karena masih ada alternatif hari lain untuk menunaikannya. Alhamdulillah, ini kita bisa mengambil hikmah dari puasa Syawal ini, dan tentunya puasa Syawal ini ada ketentuannya. Jadi dilakukan bagi mereka yang tidak memiliki hutang puasa atau puasa Rajab atau puasa Ramadan. Sementara bagi mereka yang memiliki hutang puasa Ramadan itu makruh. Bahkan kalau yang tanpa ujur malah menjadi haram. Itu yang dijelaskan di pembahasan pada pagi hari ini. Jadi oleh karena itu bagi jemaah sekalian yang saat ini ingin berpuasa Syawal, masih ada kesempatan waktu karena masih di dalam bulan Syawal, dan tentunya bagi mereka yang tidak sanggup berurutan bisa mengikuti dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid 13, 14, 15, dan tentunya pahala ini luar biasa karena seolah-olah pahala ini berpuasa setahun. Dari kita sebulan Ramadan ditambah 7 hari Syawal, insya Allah pahalanya berpuasa selama setahun penuh. Masya Allah, ini luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam hal beribadah, tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan para jemaah sekalian yang mendengarkan, dan senantiasa kita diberikan rahmat Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah menyampaikan satu dua buah hadis atau firman Allah sebagai bekal kita, pengetahuan kita dalam agama Islam, dan tentunya dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.